Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik motor rodanya 2, dipakai jalan ke Korea Utara. Hai Pekoners semuanya, semoga sehat dan selalu bahagia. Hai Pekoners, kembali lagi bersama aku Firlana, mahasiswi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya Departemen Pendidikan Ekonomi. Nah, kali ini aku kembali menemani Pekoners di segmen Penong, Pekon Nongkrong. Gak terasa nih, Penong udah ada di episode 3 dengan narasumber sebelumnya yang pastinya hebat, cakep, terus berprestasi dan asik-asik. Oke, kali ini aku juga ada guester terbaik nih. Tentunya di antara guester sebelumnya dia yang paling muda, guys. Dengar-dengar sih ada kaitannya nih dengan JKT48. Atau manajer JKT48? Atau jangan-jangan yang buat konser JKT48 di Padang? Penasaran? Oke, kita sapa langsung. Hai Alif. Halo Kak. Dengar-dengar ada hubungannya sama JKT48, itu sebagai apa ya? Aduh, nggak ada sih Kak, cuma sebatas pengagum rahasia dong. Pengagum rahasia. Jangan dirahasiakan ya, langsung diungkapkan aja kalau emang suka JKT48. Oke, Kak. Nah, jadi guester kita bernama Alif Muhammad Hafiz. Mungkin Alif bisa disapa Pekoners? Halo Pekoners semua. Halo Kak. Halo, oke, bisa perkenalan juga profil Alif sama teman-teman Pekoners biar tahu gitu. Oke. Halo teman-teman Pekoners semua. Perkenalkan, nama aku Alif Muhammad Hafiz. Biasanya aku dipanggil Alif atau teman-teman juga bisa panggil aku Hafiz. Aku sekarang adalah mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi dan aku dari tahun masuk 2023. Jadi aku masih mahasiswa ya, belum alumni. Nah, for your information nih Pekoners, Alif ini adalah salah satu mahasiswa paling muda yang kita datangkan di podcast pendidikan ekonomi. Kok bisa sih paling muda baru masuk bisa diundang? Tentunya pasti ada sesuatu dong yang menarik dari Alif. Nah, kita bakal kulik secara lebih intens nih apa aja ya kan Lif. Santai aja ya Lif, soalnya kita lagi nongkrong ini. Oke, aku mau tanya-tanya nih pertama tentang Alif. Gimana sih keadaan sosial Alif di rumah? Untuk keadaan sosial, Alif anak dari 3 bersaudara Kak. Lebih tepatnya sih sebenarnya 4 bersaudara Kak. Karena abang Alif yang paling tua itu meninggal waktu kecil. Jadi sekarang jadi 3 bersaudara. Li anak kedua dari 3 bersaudara. Itu cowok semua atau? Liv cowok berdua, jadi ada abang 1 sama adik 1 ke cewek. Nah, di rumah nih Alif sering disapa apa? Alif, Dede, Abang atau apa? Alif aja sih. Alif aja. Ya. Alif itu kan 1 ya? Iya. Mungkin karena ada yang meninggal jadi 1 yang satu, pertama. iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, orang tua Alif kerja apa? Kalau orang tua, ayah sih kerja itu Kak, jadi buruh tani, sedangkan ibu itu ibu rumah tangga. Mungkin teman-teman Pekoners semua penasaran, Abang Alif dari mana sih asalnya, daerah mana sih? Mungkin bisa disampaikan? Kalau Alif tuh asalnya tuh lebih tepatnya tuh dari Kabupaten Agam, tapi tinggalnya tuh perbatasan sama Bukit Tinggi gitu. Oh. Jadi Alif tinggal di Agam dan sekolahnya tuh di Bukit Tinggi, yaitu di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Berarti sering main ke bukit ya, kota Iya. wisatanya Sumatera Barat ya, Pekoners. Oke nih, nah gimana sih perjuangan Alif bisa masuk ke pendidikan ekonomi FEB UNP ini, bisa diceritakan sama teman-teman Pekoners? Oke. Awalnya tuh niatan Alif mau masuk pendidikan ekonomi itu tidak terlepas dari kebiasaan Alif di SMA. Jadi di SMA Alif tuh ada sebuah organisasi gitu. Jadi organisasinya itu bergerak di bidang olimpiade. Jadi ya sering-sering Berarti gitu. dari SMA udah sangat aktif di organisasi ya Alif? Olimpiade, dan kebetulan olimpiadenya tuh di olimpiade ekonomi gitu Kak. Jadi mulai dari sana mulai sedikit-sedikit jatuh cinta sama ekonomi. Dan akhirnya pas lulus Liv memutuskan untuk masuk pendidikan ekonomi gitu. Dan by the way Liv juga lulusnya lewat jalur SNBP Kak. SNBP. Mungkin bisa diceritakan gimana caranya bisa lulus SNBP, terus tuh beasiswa apa aja yang udah Alif dapet pas mau masuk ke Pekon? Oke. Untuk tips-tips dari Alif sih, untuk teman-teman Pekoners semua itu tetap aja menjaga nilainya ya selama di SMA, karena kan untuk SNBP sendiri itu
nilai yang dilihat tuh harus meningkat terus tuh dari Iya, 1 benar sampai sih, semester benar-benar. 5. Dan juga teman-teman juga harus memperhatikan strategi dalam memilih jurusan besok pas masuk SNBP. Hmm, Kalau Alif sih seperti itu Kak. berarti Alif merasa Pekon ini udah sangat tepat gitu ya. Udah sangat Alif banget sih, Emang Kak. udah jatuh cinta Iya, udah gitu jatuh sama cinta. Pekon guys, sesuai warnanya. Pink merah muda warna cinta. Oke, selanjutnya nih, prestasi apa aja sih yang udah Alif raih? Dan denger-denger nih, Alif kan salah satu mahasiswa yang yang mendapatkan medali emas nih teman-teman, ya kan? Iya, Nah, Kak. itu setahu aku itu lomba sains ya. Iya. Bisa diceritakan mungkin sama teman-teman Oke, Pekoners? alhamdulillah di semester 1 kemarin Alif ada ikut sebuah lomba Kak, lomba dari Instagram gitu. Nama lombanya tuh Divia Competition. Jadi Alif ikut itu karena iseng-iseng aja sih Kak, karena gabut gitu kan. Akhirnya cobalah ikut lomba gitu karena nggak ada kerjaan. Dan alhamdulillah Alif juga nggak sangka gitu Kak bisa dapat peringkat emas dari lomba tersebut. Wow. Tapi untuk lomba-lomba sendiri sih lebih banyak tuh lomba di SMA gitu Kak dibanding kuliah. Ya, soalnya kan Alif Masih juga baru masuk. Iya, masih baru. Nah, jadi selain mendapatkan medali emas tadi, apa aja prestasi Alif selama dari SMA sampai akhirnya masuk ke Pekon? Apa aja tuh? Oke. Kalau prestasi selama SMA sih Kak, kan Alif ikut lomba yang di bidang Olimpiade itu Kak. Jadi Alif tuh juga sering lah ikut lomba gitu kan Kak. Bener-bener. Lebih banyaknya tuh ikut OSN Kak. Jadi OSN tuh Olimpiade lomba ya? Olimpiade, lomba yang diadakan oleh Kemendikbud. Itu namanya tuh Olimpiade Sains tingkat nasional. Jadi di OSN itu ada berbagai tingkatan gitu Kak. Jadi ada 3 tingkatan, ada tingkat kota, tingkat provinsi, sama tingkat nasional. Itu Alif ikuti ketiganya? Itu alhamdulillah cuma 2 Kak. Oh, cuma 2. Ya, di tingkat kota alhamdulillah Alif dapat juara 2, di tingkat provinsi alhamdulillah cuma masuk final Kak. Alhamdulillah juara juga ya, Pekoners. Berarti Alif ini salah satu siswa ambis? Dikatakan ambis juga iya, tapi Iya. nggak terlalu ambis juga sih Kak. Pokoknya ambisnya masih waras ya, teman-teman. Nah, oke, Alif kan setelah Alif lulus dari SMA nih, lulusnya tadi jalur SNBP. Iya, Nah, betul sekali. keterima di pendidikan ekonomi. Apa aja sih aktivitas Alif di pendidikan ekonomi? Selama kuliah berarti ya, Iya, Kak? benar. Untuk kegiatan sih sama seperti mahasiswa yang lain ya Kak. Kayak Tugas ya. tugas tuh kadang-kadang nongkrong juga kalau ada duit gitu ya Kak. Sudah tuh untuk sekarang sih alhamdulillah Alif juga udah masuk beberapa organisasi gitu Kak. Ya. Udah masuk Memang kayaknya Alif ini salah satu mahasiswa ambis ya, guys. Iya. Alhamdulillah sih Kak. Oke. Oke, Alif, kalau boleh tahu nih, Alif menjalani kuliah di pendidikan ekonomi itu kan jalur SNBP. Itu ada beasiswa lain kayak biaya kuliahnya atau Alif ikut beasiswa apa gitu, bisa diceritakan mungkin sama Pekoners? Oke, ya tentunya Alif pasti ikut beasiswa ya Kak, karena ke ekonomi keluarga yang nggak terlalu mampu untuk membayar kuliah, jadi Liv mau nggak mau harus ikut beasiswa gitu Kak untuk lanjut kuliah. Untuk beasiswa yang Liv dapatkan sekarang itu beasiswa KIPKA Kak, KIP kuliah. KIP kuliah. Ya, atau bidik misi kalau dulu namanya. Iya. Alhamdulillah itu kemarin lulus serangkatan sama dengan lulus SNBP gitu Kak. Jadi kan kemarin daftarnya serangkat juga Kak. Untuk KIP kuliah ini kan kita juga pakai sertifikat berprestasi ya, Pekoners tentunya ya kan. Berarti kayaknya sertifikat prestasi Alif ini sangat banyak sepertinya Iya, itulah fungsinya ikut Olimpiade dulu. Iya, benar sekali. Nah, dan aku dengar-dengar nih, Alif itu adalah salah satu mahasiswa yang mempunyai IPK 3,9. Ya nggak sih? Nah, alhamdulillah Kak. Gimana Lebih sih? tepatnya 3,94 Kak. Oh, ya ampun, 3,94 ya Pekoners. Maaf ya Alif, ya ampun ternyata sangat ambis sekali, aku insecure guys. Gimana sih Alif cara Alif manajemen waktunya gitu sehingga bisa dapat IPK 3,94 dan juga aktif di organisasi. Mungkin bisa diceritakan sama Pekoners? Oke. Untuk Liv manajemen waktu Liv itu biasanya Liv mengaturnya tuh per minggu gitu Kak. Jadi kayak setiap minggu malam atau Senin pagi itu pasti Liv mengatur apa saja yang akan Liv lakukan selama seminggu kemudian Kak, seminggu ke depan. Udah ada jadwal seminggu ada kemudian ya. Kayak ngeliat cek-cek learning itu kan. Apa aja tugas-tugas yang bakalan dikumpul di minggu ini, lalu mana tugas yang harus dikumpul sekarang dan mana yang bisa ditunda nanti kayak gitu Kak.
Tapi tetap ada nongkrongnya Ya kan? nongkrongnya Ya, ada kalau ada harusnya. duit. Oh, tapi nongkrong itu perlu untuk healing, Healing. untuk me time kita Kita gitu. sehat. Nah, oke. Aku pengen tahu nih perjalanan Alif sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi dan juga salah satu mahasiswa yang tinggal di asrama UNP, benar? Benar Kak. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa bisa sampai tinggalnya di asrama UNP? Oke, untuk alasan kenapa tinggal di asrama itu yang pertama karena harganya lebih murah ya Kak. Dan kalau nggak salah itu pakai pemilihan dan ada tes-tesnya nggak sih? Untuk tes-tesnya nggak ada Kak, tapi kayak ada di umumin gitu Kak, siapa-siapa aja yang lolos. Jadi nggak semua yang Oh, ada lulus. syarat-syaratnya Ada gitu. Nah, syarat-syaratnya mungkin juga. Jadi kalau untuk masuk ke asrama itu li dapat informasinya dari grup-grup UNP gitu Kak. Jadi kayak ada kating-kating yang share link pendaftaran, itu li daftar, nanti tunggu pengumumannya beberapa hari kemudian. Kalau misalnya lulus nanti disuruh ngirim persyaratan-persyaratan berkas persyaratannya tuh ke rektor Kak. Ke rektorat. langsung ke rektor ya. Iya. Gimana tinggal di asrama UNP? Apakah menyenangkan? Untuk fasilitas sih alhamdulillah lengkap ya Kak di asrama UNP. Semuanya tuh ada, kayak wifi-nya ada, bahkan sudah dikasih kasur sama Iya, lemari juga. Tinggal bawa diri aja Tinggal bawa kali ya. diri badan aja lagi sih Kak. Dan untuk teman-temannya juga asik Kak, karena banyak teman mungkin di asrama ya Kak. Iya. Jadi kayak nggak ada hal-hal gabut lah ya di asrama gitu Kak. Oke, berarti memang dari awal pandangan pertama Alif itu adalah pendidikan ekonomi. Bener. Berarti Alif tuh nggak pernah terpikir buat kayaknya aku salah jurusan deh. Pernah nggak sih terpikir kayak gitu? Terpikir alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih Kak, karena masih enjoy aja. Masih asik aja ya. Iya, enjoy, masih asik. Ya karena juga karena dari SMA juga udah mulai belajar ekonomi ya Kak. Jadi kayak bukan hal baru lagi gitu Kak belajar ekonomi selama kuliah ini. Nah, oke. Nah, ngomong-ngomong nih, aku dengar Alif itu adalah mahasiswa dari kelas internasional. Karena for your information ya Pekoners, jadi di pendidikan ekonomi itu ada 2 kelas, yaitu satu kelas reguler, satu kelas internasional. Dan kebetulan narasumber kita ini berasal dari kelas internasional. Iya. Tentu kelas internasional, namanya aja udah internasional ya, pasti kayak ada kelebihan gitu. Mungkin bisa diceritakan gimana sih kok bisa masuk kelas internasional? Oke. Sebenarnya Alif tahu tentang kelas internasional itu udah lama sih Kak, dari karena abang dulu kan. Abang juga dia di kampusnya juga ada kelas internasional itu Kak. Jadi dari sana Alif tahu kalau di kampus di dunia perkuliahan itu ada juga namanya kelas internasional. Ya. Jadi kayak dari awal tuh udah mulai nargetin tuh untuk masuk kelas internasional. Lalu dari tunggu informasinya, akhirnya keluarlah informasinya di grup pendidikan ekonomi, itu dikirim kalau nggak salah sama Bu Rani Sofia. Akhirnya Alif daftar. Daftar sudah tuh keluarlah disuruh apa namanya pas PPKMB disuruh pergi wawancara sama Bu Rani Sofia, dan ya wawancaranya juga lumayan lah ya Kak. Lumayan sulit, lumayan asik, lumayan apa nih? Lumayan sulit. Lumayan ya. sulit. Tapi tenang kok, Alif ini masih waras di kelas inter, jadi Pekoners masih bisa masuk kelas inter. Oke, selanjutnya nih Alif, aku mau tahu, kan ada 2 kelas nih ya di pendidikan ekonomi, inter dan reguler. Kalau inter tuh kan dia tuh kelasnya tuh misalnya 15 orang, berarti mata kuliahnya tuh ber-15 aja gitu. Ada nggak sih menemukan kayak perbedaan antara reguler sama inter? Perbedaan sih sebenarnya sih nggak terlalu jauh banget sih Kak perbedaan. Cuma ya letak bedanya tuh di bahasanya aja sih Kak. Di Kalau kelas bahasanya inter ya. tuh lebih ditekankan untuk menggunakan bahasa Inggris gitu Kak. Kayak materi yang dikasih dosen atau mungkin pakai presentasi itu disarankan menggunakan bahasa Inggris gitu Kak. Tapi nggak selalu juga bahasa Inggris Kak. Jadi kadang ada dosen juga yang nyuruh tuh mix gitu Kak. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris campur gitu Kak. Berarti sebetulnya ya teman-teman Pekoners tidak ada perbedaan antara reguler dan internasional, hanya di bahasanya saja ya. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin internasional lebih istimewa, ya tentu ada keistimewaannya, gitu juga sama reguler ya. Jadi jangan ambil kesalahpahaman antara kelas inter dan juga kelas reguler. Benar sekali. Oke, makasih banyak Alif. Mungkin Alif bisa kasih pesan, saran, dan kesan untuk para Pekoners yang ada di rumah. Oke, untuk pesan dan kesan dari Alif untuk teman-teman Pekoners dan calon Pekoners, mungkin Alif juga sering dengar tuh Kak, teman-teman tuh kayak ngeluh nggak paham ekonomi, kalau bilangnya tuh kayak ekonomi tuh bukan gue banget gitu Kak. Iya bener. Ya. Lo nggak gue banget. Iya, kalau menurut Alif sih Kak,
Emang sih semua manusia tuh dilahirkan untuk menguasai satu bidang saja gitu kan Kak. Tapi selama kita bisa menguasai bidang lain, mempelajari bidang lain, apa salahnya gitu Kak? Ya, benar-benar. Gitu kan. Jadi intinya tuh bukan mustahil untuk bukan berarti nggak bisa, tapi cuma belum bisa aja teman-teman. Nah intinya tuh mau nggak teman-teman untuk belajar ekonomi, mau nggak untuk membuka hati ekonomi, mau nggak untuk jatuh cinta sama ekonomi. Itu aja sih pesannya dari aku. Kalau udah cinta tuh rasanya bahagia banget, Iya, guys. enjoy aja Kak Iya. ngelakuinnya. Oke, terima kasih banyak Alif. Iya. Nah, jadi Alif udah menceritakan kegiatannya dari zaman SMA hingga bisa masuk ke pendidikan ekonomi dan gimana keseharian Alif di pendidikan ekonomi. Nah, sebelumnya nih Alif, kita bisa nggak sih seru-seruan bareng? Mau Boleh dong? banget. Boleh banget, Nah, Kak. oke, Pekoners, sekarang kita ada di session games. Nah, kali ini aku ada games nih Alif. Jadi gamesnya itu aku udah persiapkan ya untuk Alif, khusus untuk Alif. Aku udah persiapkan di kertas ini tuh ada kata-kata. Nah, jadi cara mainnya itu adalah nanti kita pilih satu kata dari kertas ini. Nanti Alif rangkai jadi kalimat. Oh berarti merangkai kata gitu Iya, ya? dari kata yang udah kita pilih. Oke. Gimana? Paham? Aku Paham. juga main kok, tenang. Aku juga Oke, main. oke. Oke. Kita coba dulu ya Kak. Oke. Langsung mulai aja. Boleh. Pekoners, aku nggak tahu ya katanya. Aku nggak ingat, tenang aja kok. Oke, kita mulai ya. Berarti ambil acak aja Kak. Boleh Alif. Nomor satu ya. Dari Alif dulu ya. Oke. Nah, Alif dapat katanya tuh nih buku. buku. Oke. Bentar. Oke, buku. Buku adalah cara unik manusia untuk memandang dunia, Kak. Oke, aku dapat kata kacamata ya guys. Kacamata. Kacamata. Kacamata adalah yang dipakai oleh manusia. Kacanya ada dua, tentu ada tangkainya. Sederhana banget. Kacamata. Kacamata adalah alat membantu manusia untuk melihat dunia. Oh iya, itu sama-sama melihat Berhubung dunia ya, Kak. iya. Ya, berhubung. Oke, bisa diambil satu lagi Alif? Satu lagi ya, Kak. Oke. Dari aku dulu mungkin ya. gantian. Merah muda. Dari aku dulu atau Alif? Kakak dulu lah. Alif aja dulu. Baiklah. Merah muda. Merah muda adalah simbol dari warna pendidikan ekonomi sendiri. Iya, pas sekali ya teman-teman. Seperti Alif jatuh cinta dengan pendidikan ekonomi, warna merah muda juga mewakili perasaan Alif ya. Yes, benar. Juga mewakili perasaan Alif kepada JKT48 tentunya. Aduh, itu super system sih, Kak. Oh, support system teman-teman. Ternyata aku baru tahu loh. Padahal aku ingin jadi support system Alif. Aduh, berat nih. Oke, lanjut guys. Aku ada kata pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi adalah departemen ulang-ulang ya. Pendidikan ekonomi. Ulang ya. Ulang ya. Simbolnya warna merah muda gitu, Kak. Pendidikan ekonomi the best dan I love you. Oke, Alif, terima kasih banyak Alif udah berkesempatan hadir kali ini, seru-seruan bareng juga sama aku dan Pekoners sekalian. Ya, terima kasih juga Kak udah Oke. mengundang Alif ikut Sama-sama. podcast Pasti nggak bosen dan kalau diundang lagi. ini. Enggak Kak. Oke. Tunggu undangan berikutnya Kak. Oke, tentu. Oke, Alif, mungkin ada hal yang akan disampaikan kepada Pekoners? Mungkin closing statement dari Alif ya Kak. Lebih ke motivasi untuk teman-teman sih. Untuk teman-teman yang merasa ingin menyerah, merasa capek, ingat teman-teman, orang tua kita jauh lebih capek memikirkan kuliah kita, memikirkan biaya kuliah kita. Jadi dan juga satu lagi terkhusus untuk teman-teman yang masih memiliki orang tua, ingat teman-teman, saingan kalian tuh bukan hanya teman ataupun tugas kuliah, melainkan usia dari orang tua kalian sendiri. Jadi jangan hanya karena malas teman-teman semua kehilangan kesempatan untuk mengukir senyuman indah di wajah mereka. Seperti kata yang dikutip dari kata Jack Ma, Kak,
hari ini susah, besok jauh lebih susah, tapi yakinlah lusa pasti akan lebih mudah. Wah, keren sekali Pekoners. Oke, terima kasih banyak Alif. Sampai ada momen harunya ya guys. Oke, nah mungkin Pekoners di rumah yang pengen tahu nih dan pengen bertanya-tanya lagi sama gestar kita Alif Muhammad Hafiz tentang gimana sih Bang kok bisa masuk Pekon, gimana sih Bang Pekon seru nggak Bang, gimana sih Bang bisa dapat prestasi ini itu, teman-teman bisa DM langsung di Instagramnya. Mungkin bisa dikasih tahu sama Pekoners Instagram boleh. Alif. Untuk Instagram Alif itu mi.hafizat_12 ya. Oke Pekoners sekalian, terima kasih nih udah ikutin episode pada kali ini. Nah, buat Pekoners yang ada di rumah, tentunya jangan sampai mau ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Tentu aja ada di segmen-segmen yang lebih seru lagi. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu follow, like, dan subscribe akun-akun Labor Pekobis. Pekon Pendidikan Ekonomi ini ada di sini. Nah, oke. Kali ini aku sebelum penutupan kita mungkin bisa bareng-bareng nih Alif untuk ada tagline dari Boleh. podcast. Nah, jadi kalau misalnya aku bilang podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. The more you grow. Okay. The more you know, the more you grow. Okay. Bisa kan? Gak usah dilambung gini doang. Oke. Gini doang. Gini aja. Enggak gini. Enggak usah. Gini doang. Emang JKT48 ada gini? Enggak ada. Oh, ada ya. Jangan ubah dong. Oke ya. The more you know, the more you grow. Oke. Di situ ya. Podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit. Aku Alif Muhammad Hafiz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.